Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hukum Newton. Ada 3 hukum Newton. Yang pertama yaitu hukum Newton tentang kelembaban. Yang dimaksud kelembaban ini adalah apabila resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, maka benda akan mempertahankan keadaannya. Jika benda itu masih diam, maka dia cenderung akan diam terus. Dan apabila dia bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan tetap atau bergerak lurus beraturan, atau gerak yang tidak ada percepatannya, kecepatannya konstan. Yang kedua adalah hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak ini disebut juga dengan persamaan, biasanya disebut dengan persamaan gerak sigma F sama dengan M kali A. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, maka benda itu akan bergerak dipercepat atau diperlambat. Jadi kalau resultan gayanya nanti searah dengan gerak benda akan dipercepat, tapi kalau resultan gayanya berlawanan arah dengan gerak benda, maka akan bergerak diperlambat. Nah, ini dibahas dalam gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga adalah hukum Newton 3 atau hukum Newton yang ketiga, itu adalah hukum aksi reaksi. Jadi besarnya gaya aksi itu akan sama dengan gaya reaksi atau negatif gaya reaksi, arahnya berlawanan. Jika gaya bekerja pada suatu benda, maka dia akan mendapatkan gaya reaksi yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nanti akan bahas lebih lanjut pada tentang gaya berat. Gaya berat arahnya selalu ke bawah, searah percepatan gravitasi. Besarnya berat atau gaya berat itu adalah M kali G. M itu massa, G itu gravitasi, W itu berat dalam bahasa Inggris weight. Jadi arahnya selalu ke bawah. Kalau kita gambarkan, arah gayanya itu berasal dari tengah benda. Jadi dari arah titik tengah sini cara menggambarkan arah vektor gayanya dari tengah ini, titik tengah atau titik berat benda. Jika balok terletak pada bidang miring, maka arah gaya berat tetap ke bawah, arahnya lurus ke bawah karena gravitasi arahnya ke bawah. Jadi cara menggambar vektornya seperti ini. Nah, dari titik tengah berat benda, titik berat benda menuju ke bawah. Ingat dari titik tengah sini. Jadi arah gaya berat masih tetap ke bawah. Gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya reaksi akibat gaya berat kalau pada bidang datar seperti ini. Sehingga gaya normal itu adalah reaksi atau gaya reaksi dari suatu benda. Jadi arahnya tegak lurus kepada bidang di mana benda itu berada. Jadi ini gaya normal itu sebenarnya merupakan penerapan hukum Newton yang ketiga. Jadi gaya reaksi. Karena ada aksi maka ada gaya reaksi. Ini adalah gaya normal. Jika terletak pada bidang miring, gaya normal arahnya tegak lurus pada bidang sehingga arahnya ke sana. Ini gaya normal. Jadi arahnya ke tegak lurus pada bidang di mana benda itu berada. Jika pada dinding seperti ini, maka gaya normal arahnya ke kanan ini. Jadi arahnya tegak lurus pada bidang miringnya ini atau bidang tegaknya ini. Ini arahnya ke arah sana. Ini gaya normal atau normale. Jika pada kasus seperti ini, maka bisa dituliskan bahwa untuk benda yang diam, maka N min W itu sama dengan 0 atau N sama dengan W. Jadi kalau kasus seperti ini maka N sama dengan W. Jadi nilai gaya normal itu adalah sama dengan berat benda. Jika balok didorong ke bawah dengan gaya F atau kita beri tanda F ke bawah, maka persamaannya akan berubah lagi.
Sehingga kalau ditulis N min F min W sama dengan 0 atau N sama dengan F plus W. Jadi gaya normal bukan lagi sama dengan berat. Kalau kita tekan ke bawah, maka gaya normalnya akan bertambah, yaitu F plus W. Berbeda jika ini kita tarik ke atas. Ini kita tarik ke atas dengan gaya F. Nah, seperti ini, maka W tetap ke bawah, N tetap ke atas tegak lurus, maka persamaannya kita tulis ke atas positif, N plus F min W sama dengan 0. Sehingga kalau kita tulis N sama dengan pindah ruas W min F. Nah, sehingga tergantung ada gaya apa tidak. Berbagai kasus nanti tergantung pada arah uraian vektor gayanya. Jika terletak pada bidang miring seperti ini, maka gaya berat tetap ke bawah, gaya normal tegak lurus. Maka gaya berat ini kita uraikan. Kalau sudut miringnya ini, kemiringan sudutnya ini theta, maka ini kita uraikan ke bawah, ini V cos theta, yang ke sana ini V sin theta. Ini ingat pelajaran uraian vektor. Sehingga gaya normal bukan V, tetapi gaya normal sama dengan V cos theta. Dari soal A, B, dan C, maka tentukanlah arah dan besar gaya normal masing-masing gambar. Di gambar A itu tentukan dulu gaya beratnya, gambar B juga, gambar C juga. Jadi ketiganya tentukan arah dan besar gaya normal masing-masing.